buku bajakan. Kami sering bicara bahwa buku itu hadir untuk dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Halo Jakarta yang berbahagia. Sebagaimana kita ketahui, di dalam acara pembukaan Indonesia International Book Fair 2022 yang berlangsung di Jakarta Convention Center pada tanggal 9 November lalu, Ikatan Penerbit Indonesia juga memberikan penghargaan yang disebut dengan IKP Awards 2022. Penghargaan diberikan kepada para tokoh, penulis, ataupun pegiat literasi yang dianggap berjasa di bidang perbukuan atau di bidang peningkatan literasi. Salah satunya adalah Ibu Atalia yang merupakan istri dari Gubernur Jawa Barat. Kemudian Ibu Ari Nilandari, seorang penulis yang sudah menulis buku lebih dari 50 buku tentang pendidikan dan tentang anak-anak. Kemudian kategori Book of the Years, yaitu buku Laut Bercerita karya Leila S. Chudori, dan kategori Rookie of the Years diterima oleh Chandra Bintang. Ya, sudah diabadikan. Ari Nilandari adalah seorang penulis yang sudah menghasilkan lebih dari 50 buku, baik buku-buku keagamaan maupun buku-buku pendidikan maupun buku-buku fiksi. Berbagai buku sudah ditulis oleh Ari Nilandari, seperti sebuah buku yang berjudul Aku Bisa Menghemat Energi. Ada juga 99 kisah luar biasa menuai hikmah dari Asmaul Husna. Saya multi genre, jadi buku anak, buku remaja, buku dewasa, non fiksi, fiksi, apa saja, bahkan akademis. Luar biasa. Kalau total buku, saya kira mungkin di atas 50 judul. Dan sebelum jadi penulis, saya adalah penerjemah dan editor. Jadi mungkin karya terjemahan dan karya editing itu lebih banyak lagi, ada 100 judul. Yang paling ngesan Ibu nulis buku apa, Bu? Dari sekian banyak? Garuda Gagane Suara, buku novel anak dalam format puisi, novel puisi, dan diterbitkan Republika. Itu tahun ini mendapatkan anugerah internasional, masuk honor listnya IBI, International Board for Goods of Young People di Belgia. Waktu itu acaranya di Malaysia. Tentang apa itu cerita? Petualangan dan fantasi anak-anak. Sebagai seorang penulis yang lebih banyak fokus kepada materi dan konten tulisan, Ari merasa cukup appreciate dengan keterlibatan penerbit yang telah merekomendasikan dirinya menjadi salah satu penerima award. Sebagai seorang penulis yang sudah begitu banyak makan asam garam dunia penulisan, Ari yakin buku bisa bersaing dengan dunia teknologi asalkan penulis buku mampu mengerti apa yang menjadi keinginan dari anak-anak. Sebetulnya anak-anak itu kalau sudah klik dengan buku yang dia suka, akan dengan sendirinya suka, Pak. Jadi kemungkinan mereka belum ketemu jodoh aja. Jadi tiap anak itu kan ada kayak ada titik balik. Oh, tiba-tiba dia ketemu satu buku yang benar-benar membuat dia tuh klik gitu. Nanti seterusnya tinggal meluncur aja gitu. Nah, karena terlalu banyak buku-buku yang terlalu menasihati, terlalu menceramahi, mungkin anak-anak jadi agak susah masuk. Nah, mereka lebih suka petualangan, lebih suka buku-buku yang benar-benar untuk mereka. Jadi bukan berisi nasihat orang tua yang dibukukan gitu loh, Pak. Bosen kan? Udah di rumah diomelin orang tua, baca buku isinya ceramah juga gitu kan. Iya. Ari Nilandari juga mengajak para penulis untuk saling bertukar pikiran, memajukan dunia buku, khususnya untuk
anak-anak. Sebagai seorang penulis, dia juga berharap kepada masyarakat agar ikut partisipasi mengembangkan dunia perbukuan dengan cara membeli buku yang asli, bukan buku bajakan. Saya sebetulnya ingin menghimbau teman-teman penulis untuk memperkaya bacaan anak dan remaja di Indonesia dengan berbagai macam format. Kemudian menghimbau juga para akademisi untuk turun mengkritisi karya-karya tersebut sehingga kami tuh tahu gimana memperbaiki karya agar lebih berkualitas. Kira kalau soal kesejahteraan berarti dalam bentuk finansial ya. Satu hal penghasilan penulis tuh memang tergantung penjualan buku. Terus bukunya banyak dibaca. Itu juga yang jadi hambatan. Tapi saya kira itu tidak menjadi kami patah semangat gitu, karena menulis itu juga punya nilai lain ya Pak selain finansial gitu. Kalau masalah royalti, masalah itu rezeki kan ada di sana yang di atas lah Pak. Ya, jadi menulis saja terus lah ya. Menulis saja itu tidak tergantung masalah penghasilan berapa. Cuma pesan ke masyarakat, belilah buku yang original, jangan yang bajakan. Buku adalah jendela ilmu pengetahuan, tetapi keberadaannya kini menghadapi tantangan akibat kemajuan teknologi. Anak-anak dan para pelajar kita lebih senang bermain handphone dan bermain gadget dibanding membaca buku. Tantangan bagi para penulis untuk tetap bertahan, menjadikan manusia Indonesia cinta buku dan cinta ilmu pengetahuan.